Iya, pemirsa, kembali di Newsroom dan tadi sebelum jeda perbincangannya hangat sekali. Mulai dari ini KTP yang sudah tidak digunakan lagi, KTP akan di treatment seperti apa Pak Zudan? Mbak Ayu, tadi menarik yang disampaikan Mas Henry ya. Sebagai pengamat politik memang beliau harus mengatakan begitu. Karena ilmu politiknya kan begitu. Jadi Mas Henry, Mas Hakam, di KTP ini kan ada identitas. Ya, di KTP ini ada identitas. Untuk memilih penduduk itu nanti harus membawa identitas ini. Bagaimana mungkin KTPL ini akan disalahgunakan? Karena di sini ada foto orangnya. Oke. Kalau foto ini, fotonya Pak Sugeng, saya bawa untuk nyoblos, kan beda. Di TPS pasti sudah ditunjukkan mana fotonya. Loh, Anda Zudan Arif Fakrullah kok bawa fotonya Sugeng, bawa datanya Sugeng, pasti ditolak oleh petugas di TPS. Bukan di TPS yang saya khawatirkan justru. Tapi? Setelahnya. Loh, kan pencoblosannya ditolaknya sudah KTP kan bukti nyoblos di TPS. Itu satu. Yang kedua, 2014 itu tidak menggunakan KTPL untuk syarat. Jadi KTPL itu untuk Pilkada 2015, 2017, 2018 dan Pileg Pilpres 2019. Nah, untuk itu ini kan sebenarnya ruang-ruang penyalahgunaannya sudah sangat kecil. Karena untuk nyoblos harus di TPS tempat. Petugas KPPS itu hafal dengan warganya. Yang kedua, yang tidak saya sampaikan, setiap KTP ada foto, ada nama. Lah kalau orang beda nama, wajahnya di foto beda, pasti ditolak oleh petugas TPS. Kemudian yang ketiga, KPU kerjasama dengan Dukcapil. Mas Hakam benar tadi, dengan card reader. Di Indonesia tapi belum banyak, baru dicetak 27.000 card reader. Karena semua card reader didaftarkan di Kemdagri. Ini baru 2012 sih Mas? Baru 27.000 gitu ya. Ini nah, KTP bukan? KTP bukan? Ini saya 2012 ini. Nah, itu KTP dibuatnya 2012. Nah maksud saya berarti bisa dipakai 2014. Kan saya ingat waktu 2014 saya pakai KTP ini kok. Gini Mas Henry. KTP ini kan berlaku seumur hidup. Bisa dipakai sampai kapanpun. Kecuali ada perubahan data. Jadi misalnya Mas Henry mau pakai untuk Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, Pileg Pilpres 2019, tetap ini identitasnya. 2014 juga? Sama. Jadi KTP ini kan berlaku seumur hidup. Jadi dipakai kapanpun masih boleh sepanjang tidak ada perubahan data. Ya, gitu. Terus kita menciptakan card reader untuk dipakai seperti Mas Hakam Naja tadi sampaikan. Tapi ini belum berkembang baik. Akhirnya Dukcapil memberikan password dan username kepada KPU. Jadi 514 KPU di kabupaten kota dan 32 di provinsi itu kita beri password. Sehingga KPU kalau curiga KTP bisa buka sendiri datanya. Nah bagaimana dengan yang di TPS? Kerjasama dengan Dukcapil setempat. Dukcapil pada hari pemungutan suara, hari libur kan, tetap kita perintahkan buka. Jadi dari pagi, jam 7 pagi, sampai nanti jam 2 siang, itu buka. Sehingga kalau ada petugas TPS, ada yang curiga, langsung foto ini, KTP ini di foto WhatsApp, dikirim ke Dinas Dukcapil. Sehingga langsung dibuka datanya. Baik. Jadi Mas Hakam, Mbak Ayu ya, Mas Henry ya, saya ini seringkali merenung. Kalau di BI, di Peruri, atau di mana menemukan uang palsu. Masyarakat beredar uang palsu, nggak pernah BI disalahkan. Tapi kalau Ya KTP kan? palsu? Ada ditemukan jamu palsu, obat palsu, industrinya nggak pernah disalahkan. Ada ijazah palsu, sekolah-sekolahnya perguruan tinggi nggak pernah disalahkan. Ketika ketemu KTP palsu, Dukcapil disalahkan. Ini Mas, padahal ini canda gitu ya. Betapa pentingnya KTPL tadi. Gitu loh. Saya menangkap betapa sekarang masyarakat sangat memperhatikan ini. Padahal kalau ada KTP palsu, polisinya yang harus bergerak kan. Baik. Nah, gitu, Pak Hakam, ini bagaimana agar masyarakat tidak menjadi khawatir, banyak yang mengkhawatirkan potensi kecurangan bisa terjadi. Solusi apa yang diberikan? Jadi kalau saya melihat permasalahan KTP elektronik ini yang memang didesain sudah lama ya, dan menghabiskan anggaran yang besar dan membuat geger nasional, heboh nasional ya. Nah oke, sekarang kan kita ke depan menatap, ini sudah ada KTP elektronik dengan anggaran yang besar dan kemudian semua warga negara saya kira sudah hampir berapa? 97% per hari ini, per saat ini untuk terjangkau atau bisa punya KTP elektronik. Nah memang saya kira yang penting adalah bahwa bagaimana KTP elektronik itu bisa menjadi alat identitas diri yang betul-betul bisa aman dan
tidak rentan dipalsukan. Karena contoh tadi saya kemudian memang pegang itu. Jadi karena begini, lapis untuk memfilter ya, tadi saya kira Prof. Zudan menunjukkan dengan mengirim ke Dukcapil. Memang barangkali untuk daerah yang tidak cukup padat itu bisa teratasi. Tetapi misalnya dua daerah yang pemilihnya lebih 1 juta, itu mungkin bukan ukuran yang hal yang gampang, yang sederhana. Jadi yang pertama adalah bagaimana pengamanan bahwa KTP elektronik itu betul-betul tunggal, unik untuk seseorang itu, dan kemudian betul-betul dia tidak bisa disalahgunakan. Ya, itu mekanisme saya kira harus dirancang bagaimana sistem pengamanan, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana KTP elektronik ini kemudian betul-betul seperti yang didesain dari awal bisa menjadi kartu identitas tunggal. Benar-benar kalau saya ingin membeli sesuatu, misalnya KTP saya itu KTP di daerah, saya di Jakarta ingin beli sesuatu, tidak perlu KTP Jakarta. Kenapa, Prof? Ini saya perlu sampaikan. Saya baru saja ditawari membuat KTP di daerah di sekitar Jakarta dengan biaya 3 juta. Saya tertarik ini dengan ini. Oke. Jadi dia bilang bisa di tempatnya di Jabodetabek, tapi jangan Jakarta. KTP elektronik itu hanya untuk kegunaan itu saja, membeli barang itu. Oh bisa? Bisa. Nah, artinya memang sesungguhnya ada celah, ada loop, ada celah loophole untuk diterobos, dan ini saya kira yang harus dipotong peluang itu ya. Itu yang kedua. Jadi kemudian yang ketiga tentu saja bagaimana lintas sektor. Ini kan belum, nanti KTP elektronik ini akan dimanfaatkan untuk pajak, perbankan, ya kan, kemudian nanti untuk kepemilikan kendaraan, tanah dan sebagainya, imigrasi. Ini kan harus lebih berlapis lagi pengamanannya. Jangan sampai ini kemudian mudah sekali dihack, mudah sekali dipalsukan, mudah sekali dimanipulasi. Nah, dengan demikian memang langkah yang sesungguhnya dari awal kita inginkan dengan kartu identitas tunggal, single identity number, nomor induk kependudukan itu bisa digunakan untuk apa saja sehingga orang tidak perlu memiliki banyak kartu. Nah, disinilah arti penting bahwa KTP elektronik ya menjadi tugas kita semua, ya artinya memberikan pengamanan agar tidak menjadi barang yang kemudian bisa dengan mudah orang melakukan kegiatan yang merugikan baik itu negara maupun individu. Pak Hakam, terkait tadi yang sempat disinggung, pengerusakan atau menandai bahwa itu adalah KTP rusak. Ada pertanyaan, kenapa harus dibawa kembali ke Jakarta? Apakah regulasi kita belum memungkinkan untuk dieksekusi di tempat KTP itu domisilinya? Nah, memang jadi begini, ini posisinya kalau dengan peraturan Menteri Keuangan itu merupakan barang milik negara, BMN. Dan harus kembali. Nah, barang milik negara yang berada di Kemdagri, karena kan pakai anggaran negara. Nah, ini ya yang regulasi ini yang barangkali betul harus diatur lagi ini. Bagaimana? Kami sempat berdebat memang di Komisi 2. Apakah ini perlu dihancurkan atau akhirnya kami sepakat dipotong saja. Oke. Karena apa? Karena juga kita masih melihat ini kan dalam tanda kutip ini menjadi alat bukti sedang proses sekarang, makanya ya. Nah, kedepannya seperti apa? Inilah yang harus kita pertimbangkan. Tambahkan ya, Mas Hakam, Ya. Mbak Ayu, Mas Hendri ya. KTPL ini undang-undangnya mengatakan begini, bahwa semua KTPL itu dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri dan didistribusikan ke daerah. Oke. Sehingga tata kelola barang milik negaranya dicatat di Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini dihitung dengan uang kan? Ya. Ini 9.000, 10.000. Kalau nanti dihitung oleh BPK barangnya tidak ada, ini jadi temuan. Oke. Menimbulkan kerugian keuangan negara atau pemborosan. Maka dari daerah itu dikirimkan kembali untuk dilakukan penghitungan barang persediaan. Jadi dari daerah itu rusak 10.000, kirim 10.000, nanti diganti. Nah, itu dicatat semua. Ada datanya, dicatat semua. Inilah yang Mas Hendri menyampaikan, kok ribet? Ya regulasinya begitu. Oke. Saya selaku penyelenggara pemerintahan harus taat dengan aturan. Nggak bisa mengatakan, itu nggak praktis.
nanti saya jadi temuan, harus mengembalikan. Baik, karena Gitu. regulasinya Karena seperti ini itu. tugas kita bersama untuk menyempurnakan sistem regulasinya itu. Bang Henry, tanggapan Anda? Ya itu peraturannya begitu sih aneh menurut saya. Nggak mau saya akhirnya kan sekarang tadi yang dilihat Pak Hakam 805.000 dalam bentuk utuh gitu ya. Itu kan bisa diapain aja itu sebetulnya itu. Makanya mau saya mestinya sih disegerakan saja Pak untuk dimusnahkan gitu. Karena kalau nanti tidak dimusnahkan itu akan kemana-mana. Bayangkan saja ya, ada satu hypermarket besar mengadakan undian, itu kupon undiannya tidak dihancurkan aja, itu jadi penipuan kemana-mana. Karena KTP-nya ada, undiannya ada. Apalagi ini gitu, KTP dalam bentuk yang kita sama sekali tidak bisa membedakan rusak atau tidak, palsu atau tidak gitu. Jadi menurut saya sih mudah-mudahan, makanya dari tadi saya bilang tangan Tuhan, mudah-mudahan sih ada regulasi yang lebih cepat gitu. Dan terus kalau dihancurkan di tempat saja gitu. Tidak perlu. Bang Hen, seumpama ini bukan tahun politik, apakah kejadian ini juga bakal seramai saat ini menurut Anda? Kalau bukan tahun politik nggak akan jatuh kardusnya. Jadi sengaja memang dijatuhkannya di pas Tadi tahun dikatakan pure accident. Ya makanya kan saya, tadi kan makanya opsinya kan banyak. Mungkin kalau dari sisi administrasi Kementerian Dalam Negeri itu selesai. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu kan harus dijawab juga. Apalagi menterinya menteri parpol gitu ya, menterinya dari parpol, menang memilu pula, jadi di kemana-mana jadi akhirnya. Jadi menurut saya sih cara penegahan selanjutnya adalah memang kalau ada yang tidak digunakan dalam waktu dekat harusnya dihancurkan. Sekarang sudah mulai dilakukan, ditandai seperti yang dibawa Pak Zudan. Mbak Ayu, kita ini dalam penyelenggaraan pemerintahan kan tidak bisa berpikir dengan penuh kecurigaan. Ada dasar aturan, ada dasar etika pemerintahan, ada dasar etika birokrasi. Di dalam pemerintahan yang harus dipegang itu dua, bukti dan regulasi, ya, bukan insinuasi. Bagaimana kita menegakkan regulasi, aturan, undang-undang Adminduk, PP Adminduk semua mengatur bahwa ini barang milik negara harus diserahkan ke pusat. Sepanjang undang-undang, PP, permennya belum, peraturan menterinya belum diubah, maka kami tidak bisa bergerak keluar dari regulasi itu. Yang kedua, alat bukti. KTP itu kalau misalnya dituduh digunakan, berarti sudah nggak ada di gudang dong. Oke. Kan sudah dikirim ke orang-orangnya. 805.000 itu juga yang rusak fisiknya banyak. Misalnya rusak fisik itu seperti ini. Contoh sederhana, sobek begini. Baik. Jadi seperti ini Mas Hakam, Mas Henry, yang mengelupas itu banyak, laminatingnya copot itu banyak sekali. Jadi kalau kita lihat fakta sosialnya adalah yang ada di gudang itu yang sudah rusak banyak sekali, rusak fisiknya. Dan yang kedua, ini hampir tidak mungkin itu bisa digunakan atau digunakan untuk pemenangan pilkada, pileg, pilpres. Karena yang nyoblos, yang megang KTP-nya kan harus orang yang sama fotonya. Mencari orangnya itu sangat sulit. Nah, saya nggak khawatir kalau di TPS, saya nggak khawatir. Kalau TPS itu pasti orang lebih kenal. Tapi penggunaan administrasi KTP ini kan pilkada itu kan bukan cuma sekedar coblos di TPS. Tapi setelah itu kan ada tahapan-tahapan berikutnya sampai di KPU. Nah, dokumen buktinya ada dalam bentuk KTP. Mas, kalau nyoblos kan selesai, hanya kartu suara. Satu lagi misalnya, kalau independen misalnya, calon independen itu mesti ngumpulin KTP. Belum lagi DPD. DPD itu juga harus ngumpulin KTP. Oke. Kalau di fotokopi gimana caranya kita ngebedainnya? Oke, jadi kekhawatirannya di situ. Saya nggak menyerang Prof Zudan nggak. Tapi menurut saya ini harusnya ditindaklanjuti sebagai sebuah hal yang krusial di negeri ini. Jadi bukan masalah penyimpanan dokumen saya, tapi ini hal-hal yang ini krusial karena berbagai hal bisa KTP semua. Bahkan kartu kredit palsu pun bisa pakai KTP itu. Karena kan tinggal dibuat aja, KTP-nya ada. Jadi bisa kemana-mana. Jadi artinya adalah ini sebuah Ditahan dulu Pak Zudan. Kasus yang harusnya bisa diselesaikan dan menjadi hal yang penting buat negara ini. Baik, ditahan dulu, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.